Selamat pagi Pak Kabak Kepegawaian. Selamat datang kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Bapak Budi Setiadi yang telah bergabung. Mohon berkenan Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini bisa menyalakan videonya untuk mengikuti acara open house virtual pada pagi hari ini. Kami sampaikan Bapak Ibu yang telah bergabung mohon dapat menyalakan videonya untuk memulai acara open house virtual pagi hari ini. Pak, yang kereta cepat hari Kamis ya Pak? Mereka Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Dirjen. Selamat pagi Pak Dirjen. para PBDD. Selamat pagi Pak Dirjen. Mohon PBDD Papua hadir. Rio Kepri hadir Pak. Korantau hadir Pak. PBDD Aceh. Aceh. Selamat pagi Bapak Budi Setiadi, mohon berkenan kita mulai acara. Suruh mulai ya. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat pagi Selamat pagi Pak Dirjen. Pak Direktur. Pagi. Sudah hadir semua ya? Siap, hadir Bapak semua. Baik, kalau hadir semua, kita mulai saja. PKB Gentong hadir Pak Dirjen, izin. Ya, terima kasih Gentong, Tasik. Baik Bapak, kami mulai acaranya Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Jenderal Perhubungan Darat, yang terhormat para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang terhormat para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan terlimpah untuk kita semua. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkah darinya lah kita dapat berkumpul dalam acara Open House Virtual Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada pagi hari ini. Memasuki acara inti, pada pagi hari ini marilah kita simak dan dengarkan sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Bapak Dr. Andes Budi Setiadi, SAMSI. Kepada Bapak Budi Setiadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih pembicara pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Martas, Dirjen Perhubungan Darat, yang saya hormati para direktur, Pak Popik, Pak Yani bergabung dengan saya di ruangan ini, kemudian Pak Harto,
Pak Cucu dan juga Pak Rijal, dan juga para kepala BPTD yang saya hormati pula, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian, para Korsatpel, baik jembatan timbang maupun terminal, dan juga rekan-rekan sekalian yang hadir dalam kesempatan hari ini. Pertama-tama saya mengajak kepada rekan-rekan sekalian, kepada kita semuanya untuk mengucapkan puji syukur atas segala rahmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita. Sehingga pada hari ini di Jakarta, mungkin agak siang dikit di Papua, kita bisa bertemu walaupun dalam ruangan yang seperti ini. Tidak fisik, namun demikian kita bisa ketemu dengan menggunakan media sosial atau Zoom seperti ini. Rekan-rekan sekalian, selain kita mengucapkan bersyukur atas kesehatan dan limpahan rahmat kepada kita, yang pertama sekali saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian, mumpung momentumnya masih tidak jauh dari Lebaran yang kemarin kita untuk yang umat Islam yang merayakan, yaitu pada hari Kamis dengan hari Jumat. Jadi saya gunakan momentum ini untuk kita semuanya, terutama teman-teman yang beragama Islam. Saya atas nama pribadi dan atas nama seluruh keluarga besar Dirjen Perhubungan Darat, kepada teman-teman yang beragama Islam dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan saya juga atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Kementerian Perhubungan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala dalam kegiatan selama 1 tahun ini, saya dan seluruh para direktur dan juga sesdijen di Jakarta atau kemudian kepada kita semuanya, masih banyak kekurangan dalam rangka memberikan pelayanan kepada rekan-rekan sekalian. Dan berikutnya, selain mungkin saya permohon maaf, juga ada pesan yang saya coba ingin sampaikan kepada kita semuanya. Dalam momentum Lebaran 1442 Hijriah ini, kita harus bisa mengambil satu hikmah dan manfaat yang baik untuk kita, terutama dalam memperbaiki hubungan kita antar pimpinan dengan kita semuanya, antar keluarga besar dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat semuanya. Saya tahu birokrasi kita, tugas kita, dan kemudian pergaulan kita setiap hari menimbulkan satu hal yang butuh kerjasama. Di dalam aspek kerjasama itu ada kalanya kita berjalan lancar, berjalan baik, namun ada kalanya juga ada satu hambatan yang barangkali menjadi gap untuk menuju kepada tujuan sebuah organisasi. Rekan-rekan sekalian, kita melihat apa yang saya sampaikan ini adalah bagaimana implementasi, adalah bagaimana pelaksanaan kita di lapangan, antara harapan dengan kenyataan, itu kadang-kadang masih jauh dari yang kita harapkan, atau kemudian belum tercapai 100%. Ini semuanya yang saya melihat bahwa ini semuanya adalah kekurangan kita, baik pada level pimpinan, pada level manajerial, pada level tataran pelaksana. Namun demikian, saya yakin dan percaya, sebagai manusia biasa, tidak ada sesuatu hal yang sempurna. Saya paham dan percaya kita semuanya ingin mendapatkan hasil yang baik. Kita aliran perfeksionis, harus cepat, selesai, tuntas, dan kemudian bisa dimanfaatkan apa yang kita berbuat untuk kepentingan masyarakat. Namun demikian dengan kekurangan dan hambatan yang saya katakan tadi, bahwa kita masih ada kekurangan. Nah, untuk itu semuanya, marilah momentum Lebaran kali ini selain kita saling bermaaf-maafan, juga kita adalah melakukan koreksi diri terhadap kekurangan kita. Kita melakukan introspeksi terhadap kekurangan kita. Namun demikian saya yakin dan percaya, di antara kita semuanya punya kelebihan, punya satu hal yang positif, energi positif, pemikiran positif, dan kemudian dedikasi dan disiplin yang positif untuk kepentingan lembaga yang kita cintai ini. Rekan-rekan sekalian, terutama para direktur, para kepala BPTD, dan juga para Korsatpel sekalian, banyak PR ke depan yang harus kita lakukan yang sebetulnya PR ini sudah mulai tahun yang lalu. Jadi kalau kita sebagai anak sekolah, PR ini nggak pernah selesai. Sudah kerjakan, kita masih tanya kepada gurunya, tanya kepada kanan kirinya, masih juga belum selesai. Saya kira banyak PR yang harus kita kerjakan, diantaranya adalah terkait bagaimana kita ingin mengembalikan, kita ingin meningkatkan, kita ingin mengoptimalkan pesan dari Undang-Undang 22 tentang kehadiran angkutan umum di mana pemerintah daerah harus hadir untuk menyiapkan itu semuanya. Namun demikian ternyata semakin lama kita harus menyadari bagaimana
ekosistem bisnis transportasi angkutan umum kita tergerus dengan persoalan-persoalan perkembangan teknologi, tergerus dengan persoalan-persoalan ekspektasi masyarakat yang berubah cepat untuk itu semuanya. Jadi kalau dulu terminal adalah mungkin satu-satunya yang menjadi rujukan masyarakat kalau akan pergi keluar kota, sekarang itu tidak menjadi satu-satunya. Namun demikian, bahwa filosofi, bahwa tantangan, bahwa memang peran dari terminal, simpul transportasi, baik di transportasi udara, kereta, dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk itu semuanya kita harus bisa menghadapi dan kita juga harus menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi, perkembangan IT, dan perkembangan ekspektasi masyarakat dengan membangun, mendevelop sebuah regulasi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian rekan-rekan sekalian, kalau tadi saya bicara terminal, nah untuk itu semuanya saya masih minta kepada para korsatpel terminal, terutama para kepala BPTD terutama, apa yang sudah disampaikan, yang sudah dilakukan oleh Pak Sesdijen menyiapkan anggaran, Pak Popik untuk mendorong terhadap terminal berfungsi kembali dengan baik, dengan pembangunannya, Pak Yani dengan menyiapkan beberapa kendaraan busnya untuk kembali kepada terminal. Kemudian kita juga kerjasama dengan kepolisian untuk menghilangkan terminal bayangan. Kita akan tutup pul-pul yang sekarang menjadi tempat pemberangkatan dan sebagainya. Saya mendapat laporan beberapa terminal di Indonesia sudah mulai dijalankan dengan baik oleh para korsatpel dengan kreativitasnya, dengan inovasinya, dengan kerjasamanya, dan juga dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Sehingga sekarang yang dulu terminal kondisinya masih sepi, sekarang sudah cukup bagus. Dan ke depan kita akan teruskan melakukan perbaikan untuk itu semuanya. Kemudian yang PR berikutnya adalah menyangkut masalah overloading dengan overdimensi. Saya kira kita jangan sampai kendor, saya tahu persis Pak Menteri sampai dengan sekarang masih minta kepada kita untuk tetap menyelesaikan masalah overloading overdimensi. Tantangan terhadap penanganan ini oleh Kementerian Perhubungan memang cukup terbuka lebar. Yang kalau kita mungkin barangkali frustasi atau kemudian barangkali kita menyerah, ini akan berhenti di tengah jalan. Namun demikian kita harus semakin menyadari rekan-rekan sekalian, bahwa kendaraan truk yang overloading dengan overdimensi, sekarang kita tahu semuanya bagaimana infrastruktur yang dibangun oleh PUPR, terutama di daerah-daerah Jawa, di Sumatera, tidak pernah jalan itu menjadi baik. Dibangun, diperbaiki hari ini, 3-4 bulan lagi berlobang lagi. Bahkan zaman saya menjadi Kapolres di Lahat sana tahun 2000 sampai dengan sekarang, jalan sekitar dari mulai Palembang sampai dengan ke Tebing Tinggi, Palembang sampai dengan ke Bayung Lincir, tidak pernah namanya jalan itu bagus. Itu semuanya adalah penyebabnya, atau katakan pelakunya adalah kendaraan truk yang overloading overdimensi. Berikutnya juga kendaraan truk yang seperti ini adalah menjadi penyebab faktor kecelakaan terbesar di jalan tol. Nah, kalau misi kita adalah menyangkut masalah keselamatan, ya kenapa ini harus kita biarkan begitu saja? Jadi untuk itu semuanya dihadapi dengan tantangan yang cukup berat, di mana kita harus berkoordinasi dengan kepolisian. Kita juga harus mengoptimalkan jembatan timbang kita. Satu sisi juga kita harus mengawasi bagaimana kinerja jembatan timbang yang baik. Dan sampai dengan sekarang, berapa jembatan timbang di Palembang masih kita tutup. Saya kemarin men-challenge kepada Kepala BPTD, kenapa nggak kita hidupkan? Kalau kita kalah terus dengan masyarakat, barangkali mungkin pengawasan kita akan menjadi kendor. Namun demikian, saya juga tidak mau mungkin kalau misalnya itu kita hidupkan menjadi banyak pungli yang ada di sekitar Palembang sana. Jadi untuk itu semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Korsatpel, Jembatan Timbang maupun Korsatpel dari terminal dan juga seluruh kepala BPTD yang telah demikian aware, yang mengoptimalkan pemikirannya untuk bagaimana kembali kepada terminal itu bisa jaya kembali, jembatan timbang itu bisa bermanfaat kembali dengan baik, seperti yang diharapkan oleh Pak Menteri Perhubungan kepada kita semuanya. Kemudian rekan-rekan sekalian, terlepas dari hal itu semuanya, nampaknya kejadian kemarin yang kita bahas bersama di Waduk Kedungombo di Boyolali, di Purwodadi, menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Saya kira ini menjadi tantangan kita semuanya setelah entitas dari transportasi sungai danau penyeberangan dari Kasubdit menjadi direktur. Kemudian anggaran cukup besar. Selama ini kita agak salah dalam mengambil satu policy.
kalau bicara TSDP, yang kita besarkan itu hanya menyangkut masalah P-nya saja. Tapi kemudian sungainya, danonya itu diabaikan oleh kita. Saya bisa mengatakan demikian, silakan mungkin para kepala BPTD melihat bagaimana kondisi transportasi yang ada di danau di negara kita ini. Coba kita melihat bagaimana transportasi yang ada di sungai di negara kita yang kita cinta ini. Padahal kita dengan wilayah yang sudah secara geografis tersedia adanya sungai cukup banyak, terutama di Kalimantan, di Sumatera, kemudian di Jawa juga demikian, bahkan di Jawa sekarang sudah mulai banyak namanya bendungan-bendungan itu. Kita harus mulai konsentrasi untuk memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk transportasi itu, bisa untuk penumpang, bisa untuk wisata, bisa untuk logistik. Beberapa wilayah yang saya kunjungi terkait banyaknya sungai yang ada, ternyata dermaganya juga tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Masyarakat dibiarkan mendirikan begitu saja dengan kondisi yang apa adanya. Tapi kalau kita jalan ke beberapa negara di tetangga kita, di Thailand dan sebagainya, mereka jauh lebih baik dengan kita. Nah, untuk itu semuanya saya minta kepada Pak Cucu dengan tim, dengan para kasubditnya, saya minta kepada Kepala BPTD dengan tim, tolong lihatlah bagaimana lintasan-lintasan yang ada di sungai. Bisa kita optimalkan untuk menjadi alternatif, menjadi opsi terhadap transportasi penumpang. Yang sekarang kita melihat bagaimana pemerintah bersusah payah membangun jalan dengan biaya cukup besar, namun demikian sebetulnya sungai yang sudah tersedia. Kita hanya tinggal membangun dermaga yang tidak begitu mahal, sebetulnya sudah bisa kita kerjakan. Namun demikian, nampaknya sebelum sekarang ini saya katakan kita lebih senang, lebih suka, lebih orientasi untuk transportasi darat. Namun sejalan dengan kemajuan ekonomi negara kita di mana masyarakat sekarang bisa membeli mobil dengan harga yang tidak begitu mahal dan terjangkau, dan juga masyarakat kita sudah mulai memiliki ekonomi yang cukup kuat. Di mana-mana sekarang ini tidak hanya Jakarta, kemacetan terjadi di mana-mana. Nah, untuk itu opsi yang saya katakan tadi, untuk kita mungkin sebagai negara bahari, kita banyak sungai, negara dengan banyak danau, harus mulai kita manfaatkan dengan baik. Jadi ke depan saya harapkan warna dari anggaran tahun 2021, harapan saya mulai kita orientasi untuk membangun dermaga, mulai kita menyiapkan untuk batu service dalam rangka pelayanan dari satu tempat, dari satu kota lain, sehingga sungai, sehingga danau bisa kita maksimalkan seperti yang kita bangun di Danau Toba. Rekan-rekan sekalian, momentum Lebaran ini memang menjadi menurut saya adalah satu koreksi besar untuk kita semuanya. Selain saling kita mungkin bertemu dengan teman-teman yang lain, kita adalah untuk meningkatkan tim kita, tim building antar para direktur yang kita kerjasama erat dalam rangka menyelesaikan atau mendukung satu persoalan, pasti ada support dari yang lain. Nah, untuk itu kita harapkan kerjasama tim di Jembatan Timbang, di terminal, dan juga kepala BPTD, itu kita harapkan semakin baik dengan kita saling bersilaturahmi yang kita selenggarakan pada hari ini. Rekan-rekan kalian, kembali saya katakan, di tiga hal yang saya katakan tadi PR besar itu, masih banyak hal yang lain, namun demikian nampaknya mungkin tiga hal itu akan menjadi prioritas kita di tahun-tahun berikutnya, selain mungkin barangkali adalah yang sekarang kita harus sadari bersama, kita selalu dikeluhi oleh teman-teman organda, kita selalu diminta tolong oleh teman-teman operator, namun kita tidak punya tangan. Kalaupun punya tangan, kita tidak bisa menjangkau, yaitu masalah travel gelap. Nah, ini juga harus kita selesaikan, minimal mungkin kita hanya urun rembuk menyangkut masalah pemikiran, atau kemudian kita nanti akan merevisi Undang-Undang 22, untuk tangan kita bisa sampai menjangkau untuk travel gelap ini, yang sekarang kalau kita lihat, teman-teman silahkan melihat di masing-masing kota, sudah berapa populasi itu. Saya juga ingin nanti kepada Pak Yani untuk melakukan survei, berapa sebetulnya populasi travel gelap ini, jenisnya apa saja, bisnis prosesnya seperti apa, kemudian perusahaan-perusahaannya seperti apa, dan sebagainya. Ada yang pemikiran saya kemarin saya sudah sampaikan kepada teman-teman dari Organda, mau kita tindak sama sekali dengan mungkin hukuman yang keras dan tegas, atau kemudian akan kita coba legalisasi dengan
aturan yang ketat sehingga nanti mungkin mereka juga akan komplain dengan regulasi kita. Rekan-rekan sekalian, kembali saya katakan dalam momentum yang hari yang baik ini, walaupun sudah lewat berapa hari, saya atas nama seluruh keluarga besar Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih atas peran serta atas dedikasi rekan-rekan sekalian di semua lini, baik dari lini aspek geografis dari Aceh sampai dengan Papua, dari lini tugas-tugas kita, ada yang di Jembatan Timbang, ada yang di aspek administrasi, ada juga di aspek yang operasional. Namun demikian kalau kita lihat ke belakang bahwa berapa tahun terakhir kita, peran kita terutama dalam rangka penyelenggaraan dan juga kebersamaan dengan unsur kementerian yang lain dalam rangka menyelenggarakan angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan hari-hari besar, peran kita semakin lama semakin terlihat bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, bahwa apa yang kita lakukan itu nanti akan dieksekusi oleh teman-teman kita dari kepolisian. Nah, untuk itu kita harapkan antara kita dengan kementerian yang lain, terutama kepolisian, itu adalah sebuah rantai yang mungkin walaupun itu dipisahkan oleh bundaran-bundaran, tapi kemudian kita dihubungkan dalam sebuah sistem. Jadi tidak bisa lagi sekarang kita bekerja sendiri, kepolisian bekerja sendiri, kemudian Kementerian PUPR juga bekerja sendiri, kita harus sebuah sistem satu keluarga besar. Namun sebelum kita ke sana, ya kita sendiri sekarang harus mengikatkan diri dalam satu keluarga besar untuk saling kompak dan saling percaya dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas kita yang harus kita perbaiki terhadap kondisi yang kurang baik sebelumnya, seperti saya katakan tadi, dan kemudian berikutnya adalah tantangan besar kita ke depan yang semakin memerlukan pemikiran kita bersama, seperti TOD, Transit Oriented Development, adanya kereta cepat Indonesia, peran kita apa di situ, kemudian juga adanya kapal-kapal penyeberangan yang semakin lama harus semakin baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rekan-rekan sekalian, berikutnya saya bicara menyangkut masalah program kawasan pariwisata KSPN. Jadi KSPN memang menjadi prioritas Pak Presiden kita. Ada 10 kawasan yang sudah ditentukan, namun demikian kalau saya membandingkan diferensiasi peran dari Dirjen Perhubungan Darat untuk membangun atau meningkatkan kawasan itu menjadi kawasan yang lebih baik, saya lihat memang agak berbeda-beda. Nah, untuk itu juga saya minta kepada para kepala BPT ini terutama, tolong dilihat kawasan-kawasan pariwisata yang ada di daerah masing-masing. Di Medan ada Danau Toba, di Jawa Tengah kita punya Borobudur, di NTT kita punya Labuan Bajo, di NTB kita punya Mandalika, di Papua kita ada Raja Ampat dan lain sebagainya. Saya kira kehadiran kita sebagaimana arahan dan harapan Pak Menteri Perhubungan yang meneruskan juga harapan dan arahan dari Pak Presiden, selain anggaran kita manfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang dibutuhkan betul untuk kepentingan masyarakat, juga kita harapkan dalam manfaat yang besar untuk mendukung proses kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kebanggaan kita sebagai bangsa dan sebagai negara, di mana saat sekarang ini sudah mulai kita melihat bahwa pembangunan pada simpul transportasi darat, kemudian apa yang menjadi arahan Pak Presiden, kalau rekan-rekan tahu bagaimana Pak Presiden membangun kawasan perbatasan kita di Entikong sana, dan kita punya juga di sana ada simpul transportasi dengan drypotnya, baik di Entikong, Nanggabado, dan Aruk, start di NTT, dan termasuk di Sko itu sangat membanggakan sekali. Dan juga mungkin ini ada sebuah integritas kita sebagai bangsa dan negara. Rekan-rekan sekalian, saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi sekali lagi, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan peran kita semuanya, sehingga sampai dengan sekarang kita, menurut saya, telah bekerja sesuai dengan harapan yang dilakukan oleh kita semuanya, sehingga apa yang kita kerjakan semakin dirasakan kehadirannya di masyarakat. Berapa tahun terakhir ini, mitra kita Komisi 5 DPR RI selalu memperjuangkan anggaran untuk Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat. Pak Menteri juga sekarang selalu menyampaikan dalam setiap kesempatan, perhubungan darat harus diberi anggaran yang cukup
karena kegiatan kita selain spreading untuk seluruh Indonesia, juga akan terasa kehadiran Kementerian Perhubungan di mata masyarakat. Nah, untuk itu semuanya, Pak Menteri minta kepada saya beberapa pekerjaan terutama di Aceh, di Papua, di Kalimantan Tengah, yang kemudian sangat betul dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan menunjukkan kehadiran kita kepada masyarakat, itu kita harapkan kita bisa dipercepat. Jadi untuk itu semuanya saya sangat berharap rekan-rekan para KBP untuk mempunyai sensitivitas untuk melihat bagaimana kondisi lapangan dan jalankan administrasi dan manajerial untuk melibatkan semua para kadisub. Kita akan bisa melihat dengan anggaran terbatas mana yang prioritas untuk kita kerjakan di tahun-tahun mendatang. Dan yang prioritas itu adalah sebagaimana kebijakan policy dalam pembangunan Indonesia saat ini, sebagaimana arahan Pak Presiden, sebagaimana arahan dari Rensa dan juga arahan dari Pak Menteri Perhubungan, selain juga ada betul-betul untuk kepentingan perbaiki ekosistem di daerah kita yang tidak sejalan dengan visi perhubungan darat, keselamatan, kenyamanan untuk transportasi darat. Rekan-rekan sekalian, saya kira itu saja yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf lahir batin, dan ke depan kita harus punya semangat, punya dedikasi, punya disiplin, dan punya tekad dan motivasi untuk memperbaiki kinerja kita, sehingga etos kerja kita di Kementerian Perhubungan, di Dirjen Perhubungan Darat akan semakin diwarnai dengan tugas-tugas, akan semakin diwarnai dengan dedikasi kita yang untuk kepentingan organisasi yang lebih baik. Kita tidak boleh mengeluh karena tugas kita memang banyak sekali. Saya bersyukur mempunyai para direktur yang juga sangat tangguh kalau menurut saya. Kita kerja tidak kenal waktu. Jam 1 malam, ini juga saya baru dengar dari Pak Marta dengan Pak Cucu, baru pulang dari Bakauni, baru pulang dari Lampung. Jam 5 pagi langsung ikut hadir di acara ini. Dan apa yang semangat ada di para direktur ini, kita harapkan juga diikuti oleh para kepala BPT sekalian. Namun demikian kita juga harus bisa mengukur, kita punya kesehatan kita, diri masing-masing. Kalau sudah tidak sejalan atau kemudian ada sesuatu hal yang mengganggu, ya saya persilakan rekan-rekan untuk istirahat. Banyak juga teman-teman kita yang sekarang masih terpapar COVID-19, diantaranya adalah Kasubdit, Pak Dewanto, kemarin masih WA ke saya, masih sudah pulang ke rumah, sudah tidak punya gejala, namun demikian masih harus meyakinkan menyangkut masalah COVID-nya ini karena memang masih positif. Dan kita juga mendoakan kepada teman-teman kita yang sekarang masih terpapar COVID-19 untuk bisa cepat sembuh, sehingga nanti cepat segera bisa bersama-sama dengan kita untuk mengisi tugas-tugas kita yang semakin lama semakin berat. Dan kita juga mendoakan juga teman-teman kita yang sudah mendahului kita, karena tugas, karena penyakit COVID kemarin, semoga dosanya akan diampuni dan arwahnya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, saya kira itu saja dari saya. Kita tetap semangat, kemudian kita tetap bekerja yang baik untuk kepentingan Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, dan kita membantu sepenuhnya mimpi Pak Menteri Perhubungan untuk memperbaiki sektor perhubungan darat, mimpi Pak Presiden untuk memperbaiki sektor perhubungan darat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Budi Setiadi untuk sambutan dan arahannya, serta terima kasih kita sampaikan untuk Pak Sesdijen dan para direktur yang mendampingi Bapak Dirjen pagi hari ini. Mohon berkenan Bapak Direktur Jenderal untuk menyapa rekan-rekan yang masih bertugas di pos Lebaran tahun 2021 pada UPPKB Balunggandu untuk menambah semangat rekan-rekan di sana Bapak. Mohon berkenan Bapak. Mungkin Mbak Ratna, saya persilakan Pak dari mulai Pak Sesdijen, kemudian para direktur untuk menyampaikan ucapan selamat hari raya dulu. Setelah itu kita para direktur atau saya akan bergantian untuk menyapa teman-teman kita terutama yang di ujung-ujung atau kemudian yang sampaikan tadi di Balunggandu yang sekarang masih tugas sampai dengan tanggal 24. Mungkin nanti saya akan tanya yang di Aceh, di Papua, di Manado, tapi nanti saya bergantian para direktur. Jadi silakan mungkin Pak Marta dulu. Ini Pak Marta.
Yang terhormat Bapak Dirjen Perhubungan Darat dan Bapak para Direktur dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara Halal Bihalal secara virtual ini. Pertama-tama, saya sebagai Sesdijen Darat dan relatif baru di lingkungan Dirjen Perhubungan Darat ini, saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi orang banyak. Namun demikian, saya sepakat sekali dengan arahan Pak Dirjen tadi. Kembali lagi itu untuk melaksanakan pekerjaan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Seperti tadi Pak Dirjen mengutarakan bahwasanya kita harus ada team building yang kuat, kemudian kita juga harus terbentuk kerjasama tim, dan itu semua adalah hasil dari silaturahmi. Bapak Dirjen, seperti kita ketahui dan rekan-rekan semua yang ada di daerah, kita berharap ya, dan kita inginkan, dan diri kita juga harus berkomitmen bahwasanya setiap pekerjaan yang kita lakukan itu seperti kita beribadah. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan kita dengan seperti beribadah, itu pasti kita ikhlas. Ya, apabila kita melaksanakan pekerjaan itu dengan ikhlas, otomatis pasti kita akan menyenangi pekerjaan yang kita laksanakan. Nah, apabila kita sudah menyenangi pekerjaan yang sudah kita laksanakan, antara teman, antara sejawat bekerja, seperti tadi Pak Dirjen utarakan, terjadilah silaturahmi. Nah, dengan silaturahmi yang terbentuk itu tadi, akan terbentuk pula adalah kerjasama tim yang solid. Nah, dengan kerjasama tim yang solid itu akan terbentuk, kompetensi dari masing-masing individu akan naik. Nah, apabila kompetensi sudah naik, diharapkan adalah dalam kita menyelesaikan suatu kegiatan, sasarannya itu akan tercapai lebih cepat. Nah, yang paling penting juga adalah dalam kita membangun sekarang ini adalah infrastruktur dari moda transportasi darat. Tetapi juga kita harus cermati, kita tidak hanya sekedar membangun saja, tetapi kita juga harus bisa membuat ekosistem perekonomian pada suatu daerah dari hasil yang kita bangun. Nah, untuk inilah saya sekali lagi mohon maaf apabila dalam saya masuk di jajaran perhubungan darat ini, yang memang Pak Dirjen tadi sudah memberi arahan, masih banyak PR. Salah satunya adalah peningkatan optimalisasi SDM dari masing-masing BPTD yang ada di daerah. Nah, ini juga menjadi catatan saya yang akan saya buat suatu metode supaya bisa mengoptimalkan. Yang paling penting adalah temperatur kita, pimpinan-pimpinan kita di pusat, atau temperatur bekerja pimpinan-pimpinan kepala BPTD, itu harus terasa sampai jajaran atau staf di paling bawah di masing-masing BPTD. Jadi jangan sampai pimpinannya itu pontang-panting, bawahannya hanya berleha-leha saja. Nah, itu dengan saya di sini dan dibantu oleh para direktur dengan arahan Pak Dirjen, hal-hal seperti itu sebaiknya kita hindari. Sekali lagi, saya mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semua, dan semoga kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Bopik.
Terima kasih Pak Dirjen yang kami hormati, rekan-rekan semua, para direktur, para kepala balai, dan seluruh hadirin yang ada hadir dalam pertemuan dalam rangka silaturahmi ya, seperti itu. Halal, Halal, yang lebih halal. Baik, pertama-tama selaku pribadi maupun atas nama rekan-rekan kami di Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan minal aidin wal faizin. Tentunya tidak lupa menyampaikan permohonan maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan atau yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang pertama Pak Dirjen dan rekan-rekan semua, saya melihat selama saya bergabung di Perhubungan Darat dan membandingkan dengan pengalaman-pengalaman kami, kebetulan saya banyak siksaknya Pak, banyak siksaknya, ya mulai dari unsur perencanaan, pengawasan di lapangan, kemudian sekarang ini sebagai, ya kembalilah sebagai ya, komplit semuanya itu, kontrol segala macam, ya menyadari bahwa kita di perhubungan khususnya itu tidak seperti dengan kementerian lain. Di perhubungan kita juga mengurusi kebijakan, mengurusi regulasi, penegakan hukum, kemudian mengurusi pembangunan, yang dimana di kementerian lain itu mungkin hanya salah satu atau salah duanya saja. Nah, kita ini istimewa Pak. Tiga-tiganya kita sudah dapat lakukan, walaupun pada pelaksanaannya kita tertatih-tatih, namun inilah hasil kita. Hasil kita bahwa kita sudah menunjukkan dedikasi kepada masyarakat, sambil juga berkoordinasi. Dan kami sangat melihat dedikasi itu tampak, khususnya ketika saat-saat di mana negara atau pemerintah membutuhkan penegakan aturan-aturan dan segala macam untuk pengaturan khusus seperti yang ada sekarang ini. Di pengaturan pada saat mudik, pada saat liburan, di mana semua orang sudah pada santai di rumah dengan keluarga, kita masih di lapangan. Bahkan saya mengikuti terus pimpinan, dalam hal ini Pak Dirjen. Jujur Pak, kalau saya mikirkan rasanya saya nggak punya nafas, tapi ya mau nggak mau saya harus ikut Bapak. Gitu. Saya harus ikut Bapak itu. Jam 10 pagi kita ada di Semarang, jam 11 pagi sudah di Magelang, tiba-tiba sore kita buka puasa ada di Purwakarta. Besok malamnya, bukan malamnya kami sudah di 62. Dan Pak Dirjen itu sudah ceramah lah, saya bilang ceramah di depan polisi, di depan jasa marga. Ya alhamdulillah. Berkat lagi ada seperti itu, ternyata kinerja kita jalan semuanya, dan itu juga diikuti Pak, diikuti oleh teman-teman di balai-balai juga demikian. Bahkan balai-balai yang saya memantau, balai-balai yang paling ujung sekalipun, mereka melaporkan semua kegiatan, dan itu kegiatan adalah yang sebetulnya harus mereka lakukan. Di mana laporan tersebut adalah membuat membuat tenang pimpinan. Ketika ditanya oleh Presiden, kita sudah punya jawaban. Itu sudah dilakukan Bapak. Dan yang terbaru lagi, sampai dengan tadi malam, saya mendapat WA, barusan tadi saya sampai melaporkan di grup pimpinan, teman-teman di Balongganu. Di mana Balongganu ini adalah konsentrasinya perhubungan untuk perhatian penuh terhadap antisipasi COVID yang betul-betul kita kelola. Artinya mulai dari nol sampai dengan hasil sekarang. Hari ini sudah tercatat sekitar 4.300-an sekian yang ada hampir 5.000 ya. Ya, Udah banyak banget. ya Pak. Paling banyak ya. Ya, dan sudah didapati hasil ada sekitar, mungkin saya saking semangatnya saya jadi ini Pak Marta ini. 4.000 sekian ya? Ya, maaf Pak, jumlah yang diperiksa sampai tadi malam itu 3.673. Oh, 3.000. Ya, hasil positif mendapat 13 orang. Dan ini juga adalah kenapa yang dapat positif 13, ini juga karena himbauan dari Kementerian Perhubungan, dan Pak Dirjen juga ada wanti-wanti, setiap orang mau berangkat itu harus pakai antigen dulu. Kalau itu enggak, ini saya yakin angkanya ini sudah jebol semua. Dan saya sering share juga kegiatan-kegiatan yang lucu-lucu dari teman-teman di lapangan seperti itu, sampai pontang-panting, teriak-teriak, itu adalah sebetulnya hiburan juga buat kawan-kawan Pak. Jadi ya itulah,
apa yang sudah kita lakukan sebetulnya ya saya sangat bangga terutama juga dengan saya juga khususnya dan koordinasi dengan lain-lain itu sudah kita jalankan. Bahkan dari sini pun kami sudah melakukan rapat-rapat mengevaluasi sebetulnya langkah yang kita ini apa sih ya. Saya harap juga rekan-rekan juga demikian, kita evaluasi di lingkungan kita dulu yang kita lakukan sesuaikah sudah dengan target kita. Kalaupun ada deviasi, kesesuaian, tentunya kita sudah bisa menjawab di mana kekurangannya itu dan apa yang harus kita lakukan. Nah, saya tertarik tadi Pak Marta dan Pak Dirjen juga menyatakan bahwa kita tidak bisa mengupayakan maksimal, tapi optimal. Optimalisasi adalah ketika kita diberi fasilitas, sarana prasarana ataupun daya dukung yang ada, bagaimana kita menghasilkan hasil yang sebagus-bagusnya itu adalah optimalisasi. Jadi kita tidak cengeng untuk mencari, Pak, saya tidak bisa mengerjakan ini karena tidak ada anggaran. Tapi dengan ada anggaran yang ada, ya kita bisa menyesuaikan, mengoptimalkan hasil itu supaya betul-betul bermanfaat. Namun demikian Pak Dirjen, para direktur, rekan-rekan semua, walaupun kita sudah semangatnya adalah demikian, tentu saja kita tidak ingin apa yang kita lakukan itu nanti bermasalah di kemudian hari. Maka tolong sekalian kita sama-sama mengingatkan bahwa faktor GCG, dan administrasi, pertanggungjawaban itu harus dapat kita siapkan dengan betul. Sehingga di kemudian hari kita bisa tidur dengan tenang, istirahat dengan tenang tanpa harus berpikir dipanggil-panggil, ya mohon dalam tanda petik ya seperti itu ya. Hanya itu saja pesan kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Yani. Ya, izin Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekjen, para direktur, rekan-rekan sekalian, yang saya hormati, yang pertama saya ingin katakan bahwa tahun ini kita bekerja dengan satu kolaborasi yang cukup baik, sangat akrab, sangat bersimpatik. Di lapangan kita bersama-sama semua, tidak ada lagi sekat-sekat antara satu institusi, baik di dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sendiri maupun dengan institusi lain. Yang kedua, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin pada rekan-rekan kita semua yang ada di lapangan. Saya ingin menyampaikan semangat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kita yakin sukses itu adalah hak kita. Oleh sebab itu, sukses itu harus kita tahu dari diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana melakukan, kemudian harus melakukan seperti apa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam transportasi dua hal yang penting. Yang pertama adalah terkait dengan services dan safety dan services. Jadi dua ikon itu sangat melekat di Kementerian Perhubungan, terutama khususnya mungkin di perhubungan darat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, di lapangan, yang ada di lapangan, BPTD, Korsatpel, dan lain-lain, agar kita bisa mempunyai legacy terhadap hal tersebut, maka inovasi-inovasi yang tadi sudah disampaikan Pak Dirjen, Pak Marta maupun Pak Popik harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan. Itu saya yakin. Kita sudah melaksanakan apapun yang terjadi di lapangan, apapun kendala yang kita hadapi, pasti kita bisa melakukannya. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan Bapak Ibu sekalian yang ada di daerah itu juga menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, untuk itu marilah kita bekerja keras, bekerja giat, kemudian kita yakin sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yani, Direktur Angkutan. Berikutnya Direktur Lalin, Pak Harto. Pak Harto, Dir Lalin. Pak Harto. Masih di mute? Masih di mute Pak Harto? Udah. Baik Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Pak Dirjen, yang kami hormati Pak Ses dan para direktur serta rekan-rekan semuanya.
Pada kesempatan yang pertama ini tentunya kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum, barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini tentunya kami ingin menyampaikan apa yang tadi menjadi arahan Pak Dirjen, bahwa tema hari ini adalah halal bihalal. Marilah kita jadikan hari ini, momentum ini sebagai introspeksi diri untuk bagaimana kita bisa mengevaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Nah, tentunya selama pada 5 bulan ini barangkali ada friksi dan gesekan di antara kita, marilah kita lupakan pada hari ini, sehingga kita akan memulai momentum ini untuk menjadi lebih baik lagi. Kita boleh berangkat tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember, tapi momentum inilah menjadi momentum yang luar biasa untuk kita bisa berkolaborasi yang lebih matang lagi. Sebagai individu, apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, pasti kita mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Tapi tentunya sebagai individu, marilah kita tidak ada yang super di sini, tapi semuanya adalah mempunyai kemampuan dan kekurangan. Itulah yang perlu kita sadari. Oleh karena itu, kolaborasi di antara kita adalah hal yang paling utama. Marilah saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga mengajak kepada rekan-rekan semuanya untuk marilah kita menjadi mitra sanding. Jangan sekali-sekali kita menjadi mitra tanding, karena kita hidup di dalam Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bekerja, dan marilah kita bekerja sama, supaya nanti eksistensi Ditjen Perhubungan Darat akan lebih nyata. Kehadiran Perhubungan Darat akan lebih semakin dirasakan oleh masyarakat. Tidak ada lain tugas kita selain memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seandainya merasa nyaman, seandainya merasa aman, dan sebagainya, itulah menjadi kewajiban kita. Kalau saat ini masyarakat masih belum merasakan itu semuanya, berarti eksistensi dan kehadiran dari Ditjen Perhubungan Darat belum dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu tentunya inilah suatu momentum yang sangat baik, momentum yang sangat luar biasa untuk kita bisa berkolaborasi, untuk kita bisa menjadi suatu mitra sanding yang lebih kekal untuk menjadikan perhubungan darat bisa dirasakan yang lebih nyata di masyarakat. Selamat bertugas kepada kita semuanya, selamat bermitra sanding kepada kita semuanya. Marilah kita sekali lagi bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menjadikan eksistensi perhubungan darat semakin nyata dan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Soeharto, Dirlalin. Berikutnya saya persilakan Dir Sarana, Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak, hebat para dir apa yang sampaikan Pak. Kami dari Sarana pada intinya pemain hulu saat ini Pak, pemain di hulu yang mendukung sepenuhnya apa yang telah menjadi kebijakan Pak Dirjen. Yang kedua, pertama-tama atas nama pribadi, atas nama kawan-kawan Direktorat Sarana mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata kami maupun kawan-kawan pada saat bekerja sama dengan kawan-kawan ke lapangan, baik melakukan monef ataupun melakukan pengujian di kendaraan bermotor. Pak Dirjen yang hormati, Pak Ses, Pak Adin, kawan-kawan semuanya, Lebaran tahun ini saya sangat berterima kasih Pak sama Pak Popik, Pak Ses yang kemarin 2 tahun belakangan kami Lebaran ada tidurnya di Jembatan Timbang, di terminal, hari ini diambil alih oleh Pak Popik dan Pak Ses. Terima kasih Pak Popik. Semoga semuanya sehat-sehat semuanya dan kekompakannya luar biasa di bawah Pak Dirjen. Demikian Pak dari kami dari sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rijal. Ya Bapak. Direktur Sarana. Terakhir dari Direktur TSDP Pak Cucu yang baru pulang jam 5 pagi sama Pak Marta nih dari Bakauni. Kalau kurang napas, minta napas buatan. Mute Pak Cucu.
Baik, yang saya hormati Bapak Dirjen, Pak Sesdit, dan para direktur, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir di Zoom pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua ya, ini adalah saatnya atau momen yang paling tepat untuk melakukan muhasabah terkait dengan segala hal dalam kinerja, dalam kita berkarya ya, dan terkait dengan apalagi dengan tantangan yang semakin besar saat ini. Nah, saya dalam kesempatan ini ingin mengulangi kembali, ingin menekankan kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dirjen pada saat memimpin rapat terkait dengan pasca kejadiannya kecelakaan perahu di Kedung Ombok. Nah, dalam hal ini menjadi hal yang sangat penting buat kita. Apa yang dinyatakan oleh Bapak Dirjen itu sebenarnya sangat dalam maknanya, dan saya yakin teman-teman di BPTD terutama akan memaknainya secara mendalam juga ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen bahwa kita jangan hanya memikirkan paskes saja. Nah, ini sangat dalam sekali ya, teman-teman. Mari kita muhasabah kita, jangan sampai nanti apa yang menjadi stigma bahwa kita melakukan semua pekerjaan itu kita lakukan kecuali tupoksi. Nah, ini menjadi ini korelasinya sangat dekat apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen kemarin waktu memimpin rapat tersebut, dan ini harus menjadi acuan kita untuk bekerja menjadi lebih baik lagi. Nah, karena apapun yang kita kerjakan, sepanjang tahun yang kita kerjakan, katakanlah kita tidur dimanapun juga segala macam, mungkin tidur hanya beberapa jam. Dalam hal bertransportasi, apabila ada kecelakaan satu saja, maka hasil kerja keras kita itu akan musnah karena adanya kejadian hal yang tidak inginkan, yaitu kecelakaan tersebut. Dan kita dimanapun juga di dunia tidak pernah ada yang masyarakat disalahkan. Oh, itu karena mereka tidak menggunakan itu. Oh, karena mereka masyarakatnya tidak dan lain sebagainya. Ini menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini mari kita semua bergandengan tangan bekerja dan tidak perlu lagi mempermasalahkan ada yang terkait dengan masalah regulasinya harus disempurnakan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen kemarin itu harus kita maknai, dan itu memang sudah sangat dalam sekali. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi, keluarga maupun seluruh jajaran Direktorat Transportasi SDP sampai dengan apa yang saya nyatakan barusan dalam kesempatan ini menyatakan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik kesalahan yang tersembunyi maupun terang-terangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cucu, Direktur TCP. Sebelum saya kembalikan ke hostnya, mungkin saya ingin satu perwakilan dari Kepala BPTD. Saya mengundang Kepala BPTD Aceh, Pak Mul. Kepala BPTD Aceh, silakan mewakili teman-teman BPTD, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen Perhubungan Darat, yang saya hormati para direktur di Perhubungan Darat, yang saya hormati Pak Sesdit Perhubungan Darat, dan yang saya banggakan para kepala balai di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kondisi di Aceh semuanya sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah. Tidak lupa kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga aja segala amal ibadah di bulan puasa ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kami mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah
dari 13 satpel kita Pak, kondisinya sehat walafiat berkat vitamin yang mencukupi dan berkat prokes yang dilaksanakan di lapangan. Kebetulan di Aceh ada 4 penyekatan Pak, yaitu di Temyang Layang, di UPPKB Semadam, di Subulu Salam, di Singkil, dan di Aceh Tenggara. Dari 4 itu 3 checkpoint yang dilaksanakan bersama antara anggota BPTD dan polisi serta satuan gabungan. Pada saat sekarang telah terbit Kapolda Aceh bahwa untuk petugas Polri berakhir pada tanggal 17 Mei pukul 00. Tapi anggota kami tetap menjaga sesuai dengan arahan yaitu sampai tanggal 24 Mei 2021. Mungkin itu Pak Dirjen dan para direktur, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul. Ya, berikutnya saya kembalikan kepada host. Mungkin barangkali Pak Sesdijen bergantian dengan para direktur ingin menyapa anggota-anggota kita yang ada di ujung-ujung yang saat sekarang ini walaupun dalam kondisi mungkin masih lebaran, tapi kemudian masih tugas dengan baik. Saya kembalikan kepada host, silakan. Terima kasih Pak Direktur Jenderal untuk penyampaian dan menyapa rekan-rekan semua, juga untuk Pak Sesdi dan para direktur. Selanjutnya, marilah kita panjatkan doa bersama demi kelancaran pelaksanaan tugas kita semua, agar selalu diberikan kesehatan. Doa akan dibawakan oleh Bapak Rian Bahtiar. Kepada Bapak Rian Bahtiar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Allah, bersyukur atas segala kenikmatan yang telah kita terima sampai detik ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami panjatkan rasa syukur kami kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami sampai detik ini. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Dan nikmat-nikmat lainnya yang mungkin kami lalai dalam mensyukurinya. Ya Allah, yang Maha Kuasa, Engkaulah Zat yang menguasai waktu. 30 hari telah terlewat. Kami laksanakan perintah-Mu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa Ramadan tahun ini sebagai puasa yang terakhir dalam hidup kami. Namun seandainya Engkau berketetapan sebaliknya, maka jadikanlah puasa kami tahun ini sebagai puasa yang Engkau rahmati, bukan yang hampa semata. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, pada bulan Ramadan tahun ini, terimalah sholat kami, puasa kami, sholat malam kami, tadarus kami, sedekah kami yang baik, yang diam-diam maupun yang terang-terangan. Iktikaf kami, zakat kami, serta dakwah kami. Dan ampunilah segala kelalaian kami,
dalam beribadah kepadamu di bulan Ramadan tahun ini. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan menyukai orang yang memohon ampunan, maka ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, ridhoilah segala aktivitas kami, khususnya pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada masa bulan suci Ramadan hingga saat ini. Berikanlah kesehatan serta kekuatan pada kami dalam melaksanakan tanggung jawab kami dalam menyediakan transportasi yang aman dalam masa pandemi ini. Ya Allah, jadikanlah hati kami menjadi hati yang ikhlas dalam mengemban tugas yang diberikan kepada kami, dan jadikanlah pekerjaan yang kami lakukan ini menjadi bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi ladang pahala bagi kami. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmih syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya Allah yang Maha Kuasa atas segala makhluknya, ya Allah, muliakanlah kami dengan melenyapnya pandemi COVID-19 ini. Bebaskan kami dari setiap penyakit, ya Allah, yang menguasai dunia dan seisinya. Ya Allah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang Engkau uji dengan sakit, yang sedang digugurkan dosanya dalam sakitnya, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit sebagai azab yang Engkau berikan lantaran kelalaian kami. Maka ampunilah kami ya Allah. Ya Rabb pencipta dan pelindung semua manusia, hilangkanlah penyakit saudara-saudara kami dan sembuhkanlah. Engkaulah adalah Asy-Syafi yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lainnya. Ya Allah yang Maha Pelindungi, di saat kami bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, berupa negeri yang damai, masih ada saudara-saudara kami, ya Allah, yang dilanda konflik, ya Allah. Khususnya saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Teguhkanlah iman mereka dan jadikanlah mereka sebagai hamba yang berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum alal yahudi wa man awanah minal kuffari wal munafiqin. Allahumma sadid sahmahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum alal haq. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, anugerahkanlah kesabaran, kekuatan, dan kenikmatan iman kepada mereka, saudara-saudara kami yang sedang dalam wilayah konflik, ya Rabbal Alamin. Dan mohon sediakanlah surga terbaik untuk perjuangan mereka, ya Arhamar Rahimin. Dan ampunilah kami, Allah, ringankanlah hisab kami yang tidak mampu menolong mereka, saudara-saudara kami, ya Arhamar Rahimin. Dan ampunilah kami, ya Allah. Kami mohon jangan hisab kami karena kelemahan kami tidak mampu mempertahankan Al-Aqsa, menolong saudara-saudara kami yang tertindas, yang membutuhkan pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dan jadikanlah setiap kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aizin wal faizin
wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rian untuk pembawaan doanya. Sebelumnya mohon maaf Pak Direktur Jenderal dan para Direktur, mungkin trouble untuk sinyal tadi, sehingga untuk penyapaan teman-teman yang masih bertugas, kita lanjutkan setelah pembacaan doa ini, boleh ya Bapak ya? Ya, silakan Mbak. Ya. Sekjen untuk menyapa teman-teman yang masih melakukan posko di aja, Pak. Bolongandu, Bapak silahkan. Ya, terima kasih dari Korsatpel Bolongandu ya, Bolongandu. Pak Bolongandu tampilkan. Pak Syukur dari Bolongandu. Ada tuh. Assalamualaikum Pak Syukur. Waalaikumsalam. Gimana Pak Syukur? Kondisi teman-teman saya lihat Itu masih mute. Di mute-nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, mangga. Yang izin, Bapak izin, yang terhormat Pak Dirjen Perhubungan Darat maupun Pak Sesditjen dan Direktur yang hadir pada pagi hari ini. Kondisi saat ini, alhamdulillah Pak. Namun tadi subuh jam 3 cuaca tidak kurang bersahabat karena hujan cukup deras Pak. Langkah-langkah yang kita ambil alhamdulillah sekarang sudah kondusif Pak di lapangan karena melalui pesan-pesan yang kita sampaikan kita menghindari seperti kejadian-kejadian yang tempo hari di Tanjung Pura. Kita melalui rekan-rekan pemudik yang sudah diperiksa rapid, mereka menyampaikan pesan berantai ini ke rekan-rekannya yang belum masuk ke Bolongandu untuk masuk tanpa melalui pemaksaan atau gimana. Secara sadar mereka berangsur-angsur menyadari bahwa kebutuhan sekarang menjadi kebutuhan untuk mereka untuk masuk ke Jakarta itu dengan membekali surat dari kita Pak, dari Bolongandu. Mungkin waktu hari pertama ada sedikit ini Pak karena tumpukan-tumpukan pemudik ini karena mungkin ada di Bolongandu ini titik jenuh daripada pemberangkatan mereka untuk segera ingin sampai ke tempat tujuan. Yang keduanya mungkin para pemudik ini takut diputarbalikkan sehingga mereka berusaha untuk bisa lolos dari kita. Yang ketiganya mungkin karena takut dipungut biaya untuk melakukan pemeriksaan tersebut, sehingga pesan-pesan ini yang kami sampaikan ke pemudik khususnya yang sudah terperiksa untuk disampaikan ke rekan-rekannya yang masih di belakang, sehingga sekarang ini mereka dengan sadar masuk ke UPKB Bolongandu untuk melakukan pemeriksaan. Namun yang mesti kita inikan juga sekarang Pak, kita dalam kaitan kerumunan massa dalam pemeriksaan ini kita sekarang lagi mencari formulasi berapa sih rasio pemeriksaan yang bisa terlayani tanpa terjadinya penumpukan yang begitu masif. Terus tingkat pelayanan dari kemampuan pemeriksa ini juga khususnya mesti kita perhitungkan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai sedikit berangsur-angsur sudah mulai ketemu Pak ininya formulirnya. Mungkin itu Pak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur. Ya mudah-mudahan Pak Syukur dan jajaran juga diberikan kesehatan, dan saya lihat Pak Syukur ini makin awet muda Pak, karena didatangi oleh dokter-dokter yang cantik ya Pak ya. Siapa? Dokternya yakin Pak cukup cantik. Bapak sehat, jangan minta napas buatan ya Pak ya. Nah, nanti itu untuk gen ya. Makasih Pak Syukur. Lanjut Pak. Terima kasih Pak. Yang mana?
Silakan Bapak Direktur untuk para direktur bergantian. Izin Pak, saya ingin menyapa, sebetulnya saya nggak punya nomor teleponnya nih, Korsatpel yang ada sebetulnya belum sudah ada tapi belum jalan gitu, belum jalan beroperasi, tapi sudah ada Pak, sudah dibentuk, kemarin sudah ditandatangani oleh Pak Sesdit yang di Entikong Pak. Entikong Pak Samsudin tolong dibantu Pak, Entikong barangkali hadir untuk memberikan ucapan atau kesan-kesannya, terutama terhadap arahan Pak Menteri untuk kita betul-betul memperhatikan yang namanya pekerja migran. Walaupun urusan pekerja migran ini ditangani oleh banyak institusi, namun tanggung jawab kita adalah dari sisi pergerakan orangnya saja. Kalaupun kita tidak merasakan, paling tidak kita juga bisa mengetahui, mengawasi bahwa perjalanan, pergerakan, perpindahan orang dari terminal kita kepada tempat tujuannya itu bisa terjalani dengan baik. Silakan Pak Samsudin ditampilkan Korsatpelnya atau Bapak yang mewakili. Albar. Masih mute Pak. Siap Pak. Mohon maaf tadi di telepon Pak JM Damri terkait dengan ini. Sebentar Pak. Terkait dengan koordinasi untuk penugasan Entikong Pak. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Dirjen, Pak Direktur, dan Pak Sedirjen serta semua kepala balai dan semua pegawai yang hadir dalam kesempatan ini. Yang pertama-tama kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1402 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, kami dalam kesempatan ini juga ingin melaporkan Pak terkait dengan hal-hal yang dilakukan BPTD dalam rangka pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri. Di dalam masa Idul Fitri ini kami kedatangan kemarin monitoring dari Pak Pupik sendiri, dari Direktur Prasarana, dan kemarin juga ada monitoring dari Kepala Badan Litbang Perhubungan, Pak Umar Aris. Nah, sampai saat ini beliau masih di Pontianak dan nanti siang pulang ke Jakarta. Kita sudah melaporkan terkait dengan hal-hal yang telah dilakukan BPTD, membentuk posko terpadu, dan ada 6 titik posko juga di daerah-daerah UPPKB kita serta di perbatasan, dan BPTD juga ikut aktif di posko-posko Kementerian Perhubungan, posko-posko kepolisian yang ada di wilayah kementerian, yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Nah, terkait dengan di perbatasan baik Entikong maupun Aruk, kita terus memantau Pak. Alhamdulillah pada hari Jumat yang lalu sudah ditetapkan Korsatpel TBE Entikong secara resmi oleh Dirjen Perhubungan Darat, sehingga kewenangan beliau untuk berkoordinasi di lapangan itu sudah intens, dan setiap hari kita pantau pergerakan PMI yang pulang ke Indonesia melalui Aruk dan Entikong. Pada hari kemarin ada terjadi pergerakan yang signifikan Pak, setelah Lebaran kemarin yang di Aruk dan Entikong itu ada 63 dan 37. Nah, ini trennya sudah mulai meningkat. Nah, ini juga kami antisipasi Pak, tadi kita masih koordinasi terus dengan BP2MI, dengan tentara orang di sana yang menjadi ketua Satgas, dan pihak-pihak PLBN yang ini terus kami pantau apa pergerakannya. Jadi setiap saat Korsatpel TBE Entikong ini memberikan informasi kepada kami di sini untuk antisipasi kalau ada lonjakan-lonjakan yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk yang di Entikong dengan bed yang 300 masih bisa menampung. Saat ini ada 70 orang yang di karantina di Entikong, dan di Aruk mes yang disediakan itu bisa mencapai 250 orang, dan kalau itu penuh bisa dipindahkan ke asrama Haji Sambas, juga bisa menampung untuk karantina 250 orang. Nah, saat ini masih aman, terkendali,
Nah, tidak ada hal-hal yang menonjol dan semua bisa dilakukan dengan baik dan normal. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak laporan kami. Ya, selanjutnya Pak Rijal mungkin mau berkomunikasi, atau Pak Harto, Pak Cucu, saya persilakan, atau Pak Harto dulu, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Saya kira kalau selama ini yang sering berkomunikasi dengan kita adalah di wilayah Pulau Jawa, mungkin kali ini saya akan menyapa paling timur di Indonesia Timur, mungkin barangkali ada gabung di sini dari wilayah Maluku, barangkali Kepala BPTD Maluku, barangkali bergabung, silakan. Maluku. Dari Maluku, apakah ada yang bergabung? Maluku atau Maluku Utara? Siapa? Pak Lili. Oh, silakan. Siap. Siap. Oh, ini dari Maluku. Oh, Mas Hendro. Mungkin Pak Hendro dulu. Silakan Pak Hendro. Selama ini kan pergerakan kalau di Pulau Jawa itu kan mayoritas adalah pergerakan di darat. Nah, mungkin bisa diberikan info kepada kita semuanya bagaimana pergerakan untuk peniadaan kondisi di sana. Silakan Pak Hendro. Siapa? Mohon izin Pak, kami dari BPTD Maluku melaporkan terkait kegiatan dan pergerakan yang ada di Maluku. Sebelumnya saya mohon izin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbala minna wa minkum wassalamualaikum. Sekarang juga kami sedang mengikuti rapat Zoom dengan Ijen Pak terkait dengan temuan di BPTD Maluku. Kami laporkan perjalanan khususnya di Pulau Ambon, dan saya sudah keliling kemarin, bahwa perjalanan itu kami juga melakukan traffic counting dulu Pak. Jadi perjalanan yang waktu arah ke perjalanan itu didominasi masih banyak memasuki kota Ambon. Jadi emang ini kegiatannya hanya sekedar rutinitas. Nah, untuk di pelabuhan Pak, di pelabuhan yang kami pantau memang terjadi penurunan dari 3 sampai tanggal 5, tapi di tanggal 6 hingga Lebaran itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. Misalnya di Galala, Namlea itu mungkin hanya 2 trip sehari. Di Hunimua malah sangat sedikit sekali. Kemarin diperkirakan sekitar 7 dari 11 trip. Nah, setelah Lebaran ada sedikit peningkatan. Kemarin seperti hari-hari biasa, bahwa perjalanan dari Pulau Seram ke arah Ambon, jadi itu sekarang sudah kurang lebih ada 11 trip seperti biasanya. Dengan jumlah penumpang ada 1.126 penumpang, kendaraan sekitar 205. Motor ada 250, dan itu menuju ke kota Ambon Pak. Dari kota Ambon ke Pulau Seram melalui Gunung Mua itu kurang lebih sekitar 700 penumpang. Jadi diperkirakan selama perjalanan di kota Ambon ini turun kurang lebih sekitar 40 sampai 60% perjalanan yang menggunakan pelabuhan penyeberangan. Mungkin itu Pak Direktur laporan dari kami BPTD Maluku. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Tetap semangat. Salam sehat selalu buat Pak Hendro dan teman-teman semuanya yang ada di BPTD Maluku. Silakan selamat bertugas. Silakan saya kembalikan kepada Pak Dirjen atau host. Pak Rijal, silakan Pak Rijal. Terima kasih Pak. Saya mau ke arah tengah Pak, mau nengok kawan-kawan yang di Makassar. Itu Kepala Bali Makassar, Sulawesi Selatan, Pak Kepala Sulsel. Baik, terima kasih Pak. Siap. Pak Surya, Pak Surya, Sulsel kan termasuk daerah yang ada aglomerasinya. Gimana kawan-kawan kesiapannya terhadap pencegahan kita terhadap COVID maupun pembatasan pergerakan orang dalam Lebaran kali ini. Pak Surya, silakan. Baik, terima kasih Pak
Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dirjen, Pak Sisdit, para direktur, kemudian para kepala balai, dan para korsatpel yang hadir dalam rapat silaturahmi pada siang ini. Baik Pak, pertama-tama kami dari BPTD 19 Sulawesi Selatan Sulawesi Barat juga mengucapkan selamat Hari Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kemudian kami melaporkan terkait apa yang tadi dipertanyakan oleh Pak Direktur Sarana, Pak. Jadi memang di Sulawesi Selatan ini daerah aglomerasi ini Maminasata, Makassar, Maros, Sumbu Minasa, dan Takalar, sehingga di situ dibentuk 4 posko penyekatan, Pak. Maros Pangkep, kemudian Maros Bone, kemudian Takalar Bone Ponto, dan Goa Sinjai. Nah, di 4 penyekatan ini kami sudah melakukan, Pak, sejak tanggal 6 juga sampai dengan tanggal 17 kemarin, tentu bekerjasama dengan TNI Polri, kemudian Satgas Covid, Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten Kota, dan Satpol PP. Nah, dapat kami laporkan, Pak, pada saat kita melakukan posko penyekatan ini, kami melakukan pendataan mulai kendaraan yang diputar balik, Pak, total dari 5, termasuk juga di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Pak Direktur. Jadi kita juga melakukan di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Polman di Paku. Sehingga dari 5 posko penyekatan ini kita dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 data kendaraan yang kami putar balikan itu sekitar 1.143 kendaraan, Pak. Oh, banyak, Betul, Pak. Jumlah penumpang di dalamnya itu sekitar 3.800. Kemudian data kendaraan yang diperbolehkan juga atau yang dikecualikan itu dari 5 posko tersebut 2.393 dengan jumlah penumpang 5.679 yang didominasi oleh memang perjalanan dinas oleh PNS maupun ASN. Kemudian untuk angkutan barang yang melewati pada saat tanggal 6 sampai tanggal 17 itu sekitar 2.532. Secara umum pelaksanaan posko penyekatan yang dilakukan di aglomerasi maupun perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini berjalan aman, lancar, dan terkendali, meskipun memang juga kemarin di Bone kita juga mendapatkan masyarakat yang ingin mudik yang memang sedikit memancing emosi anggota di lapangan, sehingga juga anggota di lapangan juga mungkin yang sudah agak kecapean, sehingga ada juga kata-kata yang mungkin atau sikap yang memang seharusnya tidak kita lakukan, tetapi memang terjadi pada saat itu. Nah, sehingga ini juga menjadi evaluasi kita juga di BPTD, khususnya terhadap anggota-anggota kita di lapangan. Meskipun kita sudah bersikap baik, kita sudah bersikap kalem, halus, tapi tetap terpancing oleh kondisi-kondisi di lapangan oleh beberapa masyarakat yang memang ingin mudik. Kemudian di pelabuhan juga, Pak, artinya di terminal juga kita tetap melakukan posko pengendalian ini yang kita selenggarakan sampai dengan tanggal 24 Mei nanti, Pak. Khusus di pelabuhan kami juga mempunyai data, Pak. Jadi memang ada 5 pelabuhan di Bajoe, Siwa, Bira, dan Garanggong serta Pamatata, Pak. Jadi jumlah penumpang dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17, khususnya memang ini adalah yang diizinkan karena adalah angkutan logistik. Kemudian juga beberapa kendaraan dan penumpang yang termasuk diizinkan ini berjumlah 1.800, Pak. Kemudian jumlah kendaraan roda 2 dan roda 2 itu 161, kemudian kendaraan roda 4 578, kendaraan truk 319, dan alat berat 21, Pak. Ini artinya data yang kita data sejak tanggal 6 sampai tanggal 17 di pelabuhan penyeberangan kita. Kemudian persyaratan tentu
untuk penyeberangan ini hukumnya wajib harus menyertakan atau menyampaikan bukti surat negatif rapid antigen. Hanya memang permasalahannya kemarin di Bajoe memang masalah harga lagi Pak Dirjen, karena pada saat diberlakukan ini rapid antigen itu berlaku dengan harga 250. Kemudian dinegosiasi dengan Kimia Farma turun menjadi 180, kemudian hari ini 140 Pak, karena memang kita juga dari BPTD tidak juga kemarin mendapatkan bantuan alat genus Pak, sehingga yang digunakan di sini adalah alat rapid antigen. Nah, alhamdulillah Pak, memang penumpang juga tidak terlalu besar, namun dengan pelaksanaan pada saat masa pengetatan kemarin itu ada beberapa pemberangkatan dari Kolaka yang memang banyak, sehingga kami juga di Bajoe mungkin dalam rangka arus balik juga melakukan antisipasi sehingga alat rapid antigen sudah kami koordinasikan juga dengan pihak SDP, kemudian KKP, kemudian juga Dinas Kesehatan setempat, serta Satgas setempat juga untuk meminta melakukan penambahan alat rapid antigen maupun alat genus kalau memang ada di KKP. Nah, kita harapkan memang arus balik ini Pak terjadi secara bertahap atau terurai, tidak dalam satu hari atau dalam satu tanggal, sejak tanggal 18 sampai tanggal 24 nanti. Secara umum untuk terminal, karena kita punya terminal yang merupakan asal tujuan kita adalah di Simbuang, Sumatera Barat, kemudian Daya di Sulawesi Selatan yang sampai hari ini Pak Dirjen kami laporkan juga. Kemarin kita sudah audiensi dengan Pak Wali Kota dengan berbagai macam permasalahan yang disampaikan beliau terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga yang akan berakhir di tahun 2022. Kemudian ternyata juga sudah diperpanjang Pak Dirjen, informasi beliau sampai dengan 2045. Sementara yang ketiga ini masih banyak Pak yang diselesaikan, baik dengan kios-kios, kemudian terkait dengan luasan lahan yang memang menjadi temuan BPK maupun KPK. Bahkan kemarin beliau menyinggung ada permasalahan keuangan sekitar ratusan M yang memang masih belum terselesaikan. Sehingga beliau tetap menyarankan, artinya kalau perhubungan darat atau kepala BPTD masih kurang sakit kepala, katanya silahkan ambil, tapi kalau memang sudah cukup, carilah lahan yang lain. Kira-kira begitu Pak saran beliau, sehingga anak sekolah itu ada di kelas untuk belajar ini. Sehingga untuk terminal Makassar ini Pak, izin mungkin Pak Direktur, mungkin kita bisa mencari perjalanan baru dengan Suaranya hilang Pak Surya. Pak Surya suaranya menghilang. Nah, oke. Baik Pak. Jadi untuk terminal Daya mohon izin mungkin Pak Dir Angkutan atau Pak Dirlalin mohon izin Pak bisa memberikan nanti studi FF-nya Pak, sehingga benar-benar kebutuhan simpul transportasi di Kota Makassar ini sesuai dengan kebutuhan dan jaringan transportasi dengan perkembangan masa sekarang ini Pak. Memang kemarin kami sempat juga berdiskusi dengan Pak Jumaldi sebagai Kepala Balai Perkeretaapian di sini Pak. Memang mereka punya lahan di Maros sekitar 60 hektar untuk balai asa dan depo, dan dialokasikan 10 hektar mereka untuk lahan yang bisa dibangun untuk perkantoran. Kemarin mereka sempat menawarkan juga, gimana Pak Surya kalau di sini dibuat terminal sehingga ada integrasi antara stasiun dengan terminal. Saya bilang ya nanti Pak kita pelajari dulu, karena Maros yang dekat bandara lama itu Pak juga terlalu jauh kelihatannya dari kota. Namun tetap nanti kita coba pelajari lagi Pak, apakah nanti memang bisa di situ atau sesuai dengan kebutuhannya terminal Makassar tapi posisi di Maros, ataukah memang nanti kalau memang nanti ada studi FS-nya mungkin nanti bisa kita arahkan juga ke sana untuk diberikan kajian. Mungkin demikian Pak
Dirjen, dan kami juga karena memang anggota baru di sini, seperti yang sampaikan Pak Steve juga, karena mungkin banyak kekurangan dan banyak yang harus dipelajari sesuai dengan yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Baru pertama kami masuk di sini mendengar kami kata-kata odol, peningkatan penindakan odol, kemudian tidak lama Pak Dirjen lagi meminta untuk meramaikan terminal, kemudian Pak Direktur TSDP minta diterbitkan surat izin berlayar. Ini juga membuat kami juga terkaget-kaget, sehingga kami harus banyak belajar dan harus banyak berdiskusi kepada rekan-rekan maupun pimpinan, sehingga perlu bimbingan dan pembinaan Pak untuk kami bisa melakukan pekerjaan. Demikian Pak Dirjen, Pak Sesdin, dan Pak Direktur yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya. Untuk kawan-kawan Pak Balai semuanya, bahwa jangan lupa bahwa teman-teman adalah kepanjangan juga dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Artinya teman-teman juga punya kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah setempat. Khususnya yang terkait dengan kita langsung adalah masalah penanganan pengujian kendaraan bermotor. Mohon kawan-kawan kepala balai, para penguji yang ada di balai untuk melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian di kendaraan bermotor. Kita masih mengalami masih menemukan kartu-kartu belum palsu, dan nanti pada tahun ini teman-teman bahwa Direktur Sarana, Direktur Jenderal Perhubungan Darat juga akan mengeluarkan kartu baru yang nantinya memiliki ciri khas yang akan kami sampaikan hingga secara kasat mata. Teman-teman pun bisa langsung memastikan bahwa kartu ini asli atau palsu tanpa harus melihat isinya. Jadi dengan menggunakan senter ataupun dengan handphone nanti bisa dilihat keaslian dari kartu tersebut, hingga nantinya kawan-kawan di balai punya salah satu tugas berikut adalah bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat. Bukan ke penguji tugas kami nantinya dalam melakukan pembinaan teknis, tapi kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana membedakan antara kartu yang asli dengan yang palsu ke depan ini. Insya Allah di September kita akan sudah mulai produksi kartu yang baru, dan nanti di 2022 kita akan menggunakan kartu yang baru, bahkan nantinya akan menggunakan jenis kartu yang isinya beda, yang Java nanti sebagaimana disampaikan Direktur Lalu Lintas maupun Angkutan dan Prasarana, kita akan satu kartu bersinergi, di kartu itu akan lengkap diisi dengan baik untuk kebutuhan kawan-kawan di pengawasan, di pemantauan lalu lintas maupun di prasarana dalam pemantauan kendaraan angkutan umum. Mohon nanti bantuannya para kepala balai, para kasih sarana prasarana untuk mensosialisasikan kartu kita yang baru. Terima kasih Pak Surya untuk informasinya. Kami kembalikan ke Pak Host PMC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rijal. Mungkin yang terakhir ya, singkat saja Pak Cucu, silakan mungkin mau menyapa yang mana? Selesai ini kita ada kegiatan yang lain. Baik Pak Dirjen, terima kasih. Kami ingin menyapa dengan Korsatpel dari Danau Toba, BPTD. Mungkin Pak Batara bisa menyampaikan secara global dulu di situasi di Danau Toba, karena di Danau Toba kan banyak Korsatpel yang dibentuk oleh BPTD. Nah mungkin setelah Pak Batara baru detailnya dari Korsatpel Ajibata untuk menyampaikan situasi di Danau Toba. Silakan Pak Batara. Terima kasih Pak Direktur. Yang kami hormati Bapak Dirjen Perhubungan Darat, yang kami hormati juga Bapak Sesdijen, Bapak-Bapak para Direktur di lingkungan Dirjen Perhubungan Darat. Yang saya banggakan rekan-rekan Kabalai BPTD di lingkungan Dirjen Perhubungan Darat, serta yang saya banggakan sekali juga rekan-rekan dari Satpel, baik Satpel Terminal, Satpel UPPKB, maupun Satpel Pelabuhan di lingkungan Dirjen Perhubungan Darat. Izin melaporkan Pak Dirjen, Pak Direktur, Pak Sesdit secara singkat bahwa dari hasil pantauan posko induk kami, juga dari hasil pantauan kami di lapangan Pak, pada hari tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei kemarin Pak, secara umum perjalanan baik itu trip kapal maupun jumlah penumpang dan kendaraan yang melakukan penyeberangan baik melalui feri maupun tradisional
dari wilayah daratan Toba, Simalungun maupun Bali G serta sekitarnya ke Samosir dan sebaliknya mengalami penurunan Pak, terutama pada hari H, baik itu H maupun H+1 sampai dengan H+2 Pak. Dikarenakan adanya pembatasan baik dari yang dilakukan oleh Pemda, pengawasan juga Pak, dari dokumen-dokumen perjalanan maupun tidak adanya perjalanan yang dilakukan oleh kendaraan dikarenakan adanya penyekatan di jalan lintas provinsi yang menghubungkan antar kabupaten di sekitaran Danau Toba oleh rekan-rekan dari TNI Polri bekerjasama dengan kita di BPTD dan di Sub Provinsi serta Satpol PP Pak. Di pelabuhan penyeberangan kita juga Pak dapat kami laporkan Pak terhadap pemantauan kelengkapan dokumen terutama melalui Jinos Pak dilakukan penambahan Pak, dalam arti yang dari awalnya kita random cek 10 penumpang Pak pada hari-hari mendekati hari H sampai dengan hari H+2 kita membutuhkan banyak permintaan dari masyarakat Pak sehingga dalam satu hari lebih dari 10 kami lakukan random check Pak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai dukungan mereka dalam melakukan perjalanan mendesak non-mudik tersebut Pak. Saya rasa itu Pak beberapa hal yang bisa kami sampaikan secara umum, di mana kami di pelabuhan penyeberangan juga dibantu oleh rekan-rekan dari Polsek Pak, baik itu di wilayah Samosir maupun di wilayah Toba ini Pak, dalam hal pemantauan kelengkapan dokumen perjalanan dari masyarakat yang melakukan perjalanan di wilayah pelabuhan di Danau Toba. Demikian Pak Direktur yang bisa Pak Dirjen, Pak Sesdit yang bisa kami sampaikan sebagai laporan dari pelayanan Danau Toba di Sumatera Utara ini. Terima kasih Bapak. Mohon arahan lebih lanjut. Ya, silakan dilanjut oleh Korsatpol Ajibata untuk menyampaikan situasi lapangan. Hadir Pak Batara, Korsatpol Ajibata, atau salah satu Korsatpolnya? Baik Pak, saya cek dulu partisipan ini Pak. Tadi sudah kami perintahkan hadir semua Pak, izin Pak. Tidak ada yang hadir ya? Ya. Iya Pak. Ya baik Pak, nanti kami evaluasi Pak. Siap. Makasih Pak. Ya oke, kalau tidak ada yang hadir, ya terima kasih Pak Kabalai. Jadi intinya kalau untuk di Danau Toba itu sifatnya bukan mandatori ya, terkait dengan tes rapid atau genus. Jadi masih berupa himbauan ataupun sampling atau random yang dilaksanakan itu bagus ya. Sehingga dari random yang dilakukan Pak Batara, dari random ya artinya kan kalau di Danau kan konsepnya kan bukan mandatori ya, jadi sifatnya berupa random check Pak. Atau misalkan random itu boleh dilakukan. Nah dari hasil random yang dilakukan Bapak dari mulai kita start katakanlah tanggal 6 sampai dengan saat ini itu sudah berapa banyak Pak total Pak, dan apakah itu hasilnya gimana terhadap random yang sudah dilakukan itu? Siapa secara hasil Pak tidak ada yang menonjol Pak. Dalam arti tidak ada yang positif Pak. Tidak ada yang positif dan yang paling penting Pak saya mintakan berapa banyak Pak yang di random itu total berapa banyak kumulatif?
kumulatif izin Pak belum kami ini kan Pak, tetapi intinya Pak sehari minimal 10 Pak. Berarti kalau kita selama seminggu itu ya berarti sekitar hampir 200-300 lah itu Pak. Izin Pak dari 4 pelabuhan kami itu Pak. Dan yang penting Pak kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pak untuk pengolahan limbah dari hasil ginos kita ini Pak. Jadi kami laporkan juga kepada dinas-dinas kesehatan berapa kantong yang kami pakai ya Pak, dan hasilnya bagaimana. Jangan sampai kantong ini menjadi limbah medis yang tidak tertangani secara khusus Pak. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan Pak. Ya baik, terima kasih Pak Batara atas informasinya. Kami kembalikan kepada Pak Dirjen. Terima kasih. Para direktur sudah ya semua ya? Sudah ya? Jadi terima kasih. Ini Pak Dirjen juga memberi kode ke saya karena ada kegiatan lain di sebelah dan kita ucapkan terima kasih atas seluruh kerjasama yang telah kita lakukan selama ini, dan yang paling penting bagi kita semua yang ada di sini adalah jagalah kesehatan kita masing-masing. Karena yang tahu seperti Pak Dirjen arahkan tadi, yang tahu dalam kondisi sehat atau tidak itu kita. Namun demikian, untuk mapping kesehatan kita juga harus lihat kesehatan keluarga kita dan kesehatan di lingkungan sekitar kita. Karena hal-hal tersebutlah yang akan bisa mempengaruhi atau menjadi kita sehat atau tidak sehat. Bapak Ibu sekalian, demikian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesaikan halal ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Pak Direktur, Pak Sesdin, Dirjen, Kepala Balai. Waalaikumsalam. Raja, bagaimana Pak Raja? Pak Idin, Pak Dirjen. Sampaikan kepada tugas di lapangan yang melaksanakan pelaksanaan pelayanan Bapak Ibu hadirin, rangkaian open house acara open house pagi hari ini dapat mempererat silaturahmi kita semua serta menambah motivasi dan memberikan yang terbaik pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang kita banggakan. Kembali kami ucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Supir saya suruh tidur. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua. Tetap semangat, tetap berkarya untuk yang terbaik. Saya Ratna Octavia dan seluruh panitia undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja, minta tunggu di bawah ngopi Bapak Raja. Bravo. Pak Raja, minta tunggu di bawah. Terima kasih, sehat selalu semua. Alhamdulillah, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Sehat. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih.